Secara simbolis akan Ibu Menteri beserta juga Bapak Ibu akan menyerahkan badge kepada para petugas ini. Sama seperti yang tadi disebutkan juga oleh Ibu Menteri P3A, di sini walaupun ini temanya perempuan, budaya perempuan berbudaya, tetapi juga tidak lepas. Terakhir juga Direktur Utama PT Jakpro oleh Bapak Widi Amanasto disematkan ini kepada dan secara diresmikan oleh Ibu Menteri P3A Ibu Bintang Puspayoga. Fotoin, Mbak. Udah, Ibu. HP-nya siapa? Itu HP-nya siapa? HP-ku. Iya, nanti di sisi. Oke, ini siapa yang mau? Oh, enggak sini. Karena ada hijau ke sini. Oke. Siapa hijau? Yang mana? Transfer banking. Bapak Ibu yang bantu dan selalu waktu juga jadi mungkin Bapak Ibu bisa batik enggak ya? Ya. Ini khasnya Betawi. Kenapa, Bu? Batik tulis mahal itu, Bu. Itu sana ya tantangan itu. Ini masih mulai baru. Tapi kan yang arti lebih smooth, Pak. Begitu ngerem kan sama aja. Saya jatuh. Kalau naik KRL ya. Naik Parahyangan gitu. Siangnya tadi aksesori Bapak. Mana? Tadi di sana itu. Yang di tempat meeting tadi. Nanti sampai sini kok, Pak. Yang jelek. Iya. Oh,
kita sosialisasi daripada kekerasan, kemudian bagaimana komitmen sinergi yang dibangun untuk agar kekerasan itu tidak terjadi. Nah, ini yang akan menjadi penting. Kita tidak mau ketika berbicara kekerasan kita menyelesaikan di hilir saja, hulunya akan menjadi penting. Makanya pada pagi hari ini kami menyampaikan terima kasih kepada LRT. Itu tadi kita sudah ada penandatanganan komitmen ya, transportasi, kemudian layanan publik. Karena kalau ketika kita bicara kekerasan itu terjadi kapanpun, dimanapun, dan terjadi kepada siapapun. Makanya kalau kita melihat daripada data berkaitan dengan survei, banyak juga kekerasan seksual itu terjadi di ruang-ruang publik seperti di transportasi. Nah, ini makanya ketika kita bergerak bersama, kalau tadi itu sudah ada penandatanganan komitmen, kemudian juga sudah di-launching daripada SAPA LRT. Nah, ini akan mudah-mudahan dengan kita bergerak bersama kita bisa meminimalkan kekerasan terjadi di ruang-ruang publik. Nah, tentu ini tidak hanya bisa menjadi tanggung jawab kami dari pemerintah. Nah, kehadiran semua stakeholder itu akan menjadi penting. Bagaimana kita semua, karena kami tadi pagi juga kita melakukan kampanye berkaitan dengan tidak hanya stop perkawinan anak, perundungan, KDRT, kemudian di beberapa minggu yang lalu juga kita menggunakan Car Free Day karena itu adalah tempat yang sangat efektif banget untuk bagaimana semua masyarakat aware. Kemudian bahwa kekerasan ini tidak lagi, apalagi yang namanya KDRT itu tidak ranah privat ya, tidak lagi menjadi aib. Ini harus kita laporkan sehingga memberikan keadilan kepada korban dan efek jerah kepada pelaku. Demikian juga kasus-kasus tidak akan berulang terjadi. Makanya mudah-mudahan dalam kesempatan ini juga sudah banyak audien yang hadir. Saya yakin dan percaya dari semua lini yang ada, mari kita bergerak bersama. Karena ketika bicara kekerasan ini tanpa kita sinergi, kolaborasi yang kita bangun, ini tidak akan bisa kita selesaikan. Karena kekerasan ini adalah fenomena gunung es, sebenarnya sosial. Kemudian masyarakat sudah tidak menganggap aib lagi, kemudian masyarakat sudah berani speak up. Jadi banyak kasus yang terungkap, dengan banyak kasus yang terungkap, banyak kasus yang bisa kita tangani dengan baik. Jadi memang ini benar kerjasama bersama ya Bu ya, tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari masyarakat, dari komunitas, supaya nanti depannya Indonesia ini bisa jadi negara yang minim atau bahkan bisa kita hilangkan ya angka kekerasan terhadap perempuan dan juga anak-anak. Baik Ibu. Apalagi sekarang ini kita kan dengan perjuangan yang panjang ya. Dengan perjuangan panjang itu kita baru di 12 April 2022 ini itu sudah disahkan di DPR tentang Undang-Undang Lex Specialis kekerasan seksual. Itu kan 9 Mei sudah diundangkan oleh Bapak Presiden. Nah, kami dengan jajaran kementerian lembaga ini lagi sedang menggodok beberapa aturan pelaksanaannya baik melalui Perpres maupun PP. Nah, karena ini sudah diundangkan, Undang-Undang 12 2022 ini kan sudah bisa diberlakukan. Makanya akan menjadi penting bagi Bapak Ibu yang hadir di sini juga ikut mensosialisasikan Undang-Undang 12 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Karena undang-undang ini kan sudah melalui proses yang panjang ya, sudah dari 10 tahun ini diperjuangkan, baru tahun ini bisa diketok palu. Artinya kita tidak mau undang-undang yang dengan perjuangan yang panjang ini tidak implementatif di lapangan. Makanya kehadiran Bapak Ibu hari ini kami mohon untuk mensosialisasikan daripada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini. Baik, mungkin terakhir ada pesan ini buat para pengunjung di sini ya, bagaimana kita sama-sama ikut berperan serta untuk menekan atau menghilangkan kekerasan terhadap perempuan dan anak di tengah-tengah kita, Bu. Sebenarnya kalau kita bicara masalah kekerasan ini, kita memang harus harus ada peduli dan empati kita, terutama yang terjadi kepada anak-anak kita. Kalau kita melihat kekerasan yang terjadi kepada tetangga kekerasan kepada anak, jangan menganggap itu
bukan urusan gue atau bukan urusan saya ya itu kan itu urusan sama-sama kita harus peduli karena semua anak ini adalah anak kita, makanya akan menjadi penting mari kita jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama, demikian tentunya kita jaga Indonesia. Nah kalau misalnya ada kekerasan, kami sampaikan kami di kementerian itu sudah ada call center ya, untuk melaporkan. Makanya ketika ibu-ibu, bapak ibu tidak hanya menjadi anaknya, kemudian ibu sendiri malah menjadi korban, tidak hanya kita atau keluarga kita yang menjadi korban ketika